Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Amin. Haleluya. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat beribadah buat kita yang hadir pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa, mau berserahkan seluruhnya kita kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang telah menuntun kami, Allah yang telah membawa kami ke tempat ini untuk datang, bersekutu, memuji muliakan nama di tempat ini Bapa. Tuhan Yesus, inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan. Kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami persembahkan seluruh hidup kami dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan akal budi kami. Kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebaikan kemurahan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Kami boleh Tuhan ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan, bukan karena gol dan gagah kami Bapa, karena pernyataan-Mu yang sempurna Tuhan, kasih-Mu yang sempurna yang selalu melengkapi hidup kami Bapa. Pujilah Tuhan, sebentar doa kami beribadah kepadamu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami, bahkan doa kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau rapi hadirkan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh dinaungi dengan kuasa-Mu Bapa. Hanya satu kuasa, yaitu kuasa Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, yang sanggup menyembuhkan setiap penyakit kami, yang sanggup memberikan kemenangan, kekuatan bagi kami Bapa. Pujilah Engkau, kami masuk dalam gerbang-Mu Tuhan Yesus, kami masuk di altar-Mu Bapa, masuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan urapan tercurah atas hidup kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, bagi semua yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita masuk dalam gerbang Tuhan, bersyukur pada Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya panggil berdiri. Haleluya.
seorang pemenang. Amin. Haleluya. Mas-mas katakan, saya lebih dari seorang pemenang. Haleluya. untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
selalu Kau sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan pagi hari ini kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar Tuhan itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi penghiburan dalam kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang memiliki beban berat, tekanan Tuhan. Biarlah mereka menemukan jawabannya pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua kami yang hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami mau mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kemarin saya sudah umumkan di grup, tapi karena satu hal yang menjadi halangan, maka hari ini saya kembali hadir untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang mau kita dengarkan adalah Allah yang pertama, Allah yang utama, dan Allah yang segala-galanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah satu prinsip yang mendasar yang harus kita kenal tentang Tuhan kita. Saudara, cuma sayang memang kita selalu terlambat mengenal Tuhan. Ya, orang lebih dulu mengenal Coca-Cola daripada Tuhan, karena kita lebih dahulu bahkan mengenal Indomie daripada Tuhan. Masih banyak orang yang lebih dahulu kenal Indomie daripada Tuhan. Ya, yang kenal uang daripada Tuhan. Bahkan ada yang lebih dulu kenal Ipin-Upin baru kenal Tuhan. Ya, baru kenal dulu kalau zaman saya kecil dulu Unyil, baru kenal Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, padahal kalau kita membaca di Kejadian pasal 1 ayat 1, kita lihat ayat ini bahwa di sini dikatakan, sama-sama kita baca Kejadian pasal 1 ayat 1, sama-sama kita baca 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kemudian kita masuk lagi ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita baca lagi sama-sama 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini satu pribadi yang harus pertama sekali dan yang terutama yang harus kita kenal, saudara. Yang harus kita pahami lebih daripada apapun. Karena pada hakikatnya memang rencana Allah harus demikian. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Memang ini keputusan kita untuk memilih. Memang ini keputusan kita untuk memilih mana yang kita utamakan dalam hidup ini. Mana yang lebih dahulu kita dahulukan dalam hidup ini. Memang itu keputusannya ada pada kita, remote-nya ada pada kita.
Nah makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengambil keputusan dan kita memilih untuk mendahulukan Tuhan atau untuk menomorsatukan Tuhan, maka irama perjalanan kita, maka rencana-rencana dan rancangan hidup kita itu akan bersama dengan rencana Tuhan. Itu memang akan selalu beriringan dengan rencana Allah. Karena Allah itu gembala yang berjalan di depan kita dan kita di belakangnya. Saudara, gembala itu berjalan di depan domba-dombanya, dan domba-dombanya benar suara gembalanya lalu mengikuti dia. Amin. Walaupun domba itu bisa melihat ada gembala di depannya, walaupun domba itu bisa memandang ada gembala di depannya, tetapi untuk mengikut gembala, kemana gembala yang melangkah, dia mendengar suara gembalanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu hubungan yang dibangun, bahwa mendengar firman, mendengar suara Allah, sekalipun mata ini mampu melihat, ya, sekalipun mata ini gara-gara pandangan mata kita bisa mempengaruhi keputusan kita, saudara. Ya, jadi memang sebagai jemaat Tuhan kita harus menomorsatukan Tuhan. Jadi kalau disimpulkan semua Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus berkata, disimpulkan itu akan menjadi dua hukum. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budi dan kekuatanmu. Hukum yang kedua setelah itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau dua hukum ini disimpulkan lagi, diperas lagi, maka akan lahir satu kata, namanya kasih. Amin. Dan kalau kita mau tahu kasih itu apa, kasih itu Allah. Jadi memang hidup ini adalah Allah. Amin. Saudara, jadi memang hidup ini pada hakikatnya adalah Allah. Nah ini bukan sesuatu hal yang menjadi barang mustahil bagi kita, karena kita sudah dimasukkan gambar dan rupa Allah ke dalam diri kita. Karena Allah sudah memasukkan citra gambar dirinya ke dalam setiap kita. Makanya satu-satunya tempat di dunia ini di mana Allah mau tinggal, Allah mau berdiam, bukan di istana raja, tetapi di dalam buatan tangannya sendiri. Allah tidak mau in the cost. Allah tidak mau numpang di istana, di hotel, di rumah mewah, karena itu bukan buatannya, itu bukan karyanya. Karya Tuhan adalah tubuh dan hidup kita. Amin. Disitulah dia mau berdiam diri dan tinggal. Jadi memang hidup ini adalah Allah, rancangan Allah dan pengaruh Allah. Itu makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ilmu yang paling tinggi di dunia ini apa diajarkan oleh Raja Salomo? Bukan matematika. Orang bangga dengan rumusnya, dengan kepintarannya Albert Einstein dan kepintaran penemu-penemu yang lain. Tapi Raja Salomo yang pernah dikaruniai hikmat dan kebijaksanaan melebihi semua manusia, baik sebelum Salomo maupun sesudah Salomo. Tidak ada orang yang memiliki hikmat kepintaran seperti Salomo. Dan orang hebat ini pada zaman memerintah, perak tidak laku karena emas berserak-serak di situ.
Ya, itu salah satu ukuran keberhasilannya yang dianggap dunia hebat. Tetapi orang hebat yang punya banyak emas ini bilang, ilmu yang tertinggi dan yang paling tinggi adalah takut akan Tuhan. Kembalilah. Ini orang-orang yang sudah menemukan. Salomo itu raja. Dia punya apa saja. Dikagumi oleh seluruh raja-raja di dunia, pergi mendengar hikmatnya. Semua orang-orang terpengaruh oleh Salomo. Tidak ada orang sepintar Salomo yang bisa mempengaruhi semua raja-raja. Tidak ada yang berani menyainginya. Semua orang ingin datang kepada Salomo. Dan orang-orang berpendidikan, orang-orang berkuasa, ratu-ratu, anak-anak raja, bangsawan-bangsawan, semua datang kepada Salomo bukan untuk melihat berapa jumlah hartanya. Kadang-kadang kita ingin kepo ya, berapa hartanya, berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa istrinya. Nah saudara, orang datang kepada Salomo hanya ingin mendengar bagaimana hikmat Salomo. Dan saudara tahu apa yang diajarkan hikmat Salomo. Dia bukan mengajarkan seperti seorang dosen, seperti seorang ilmuwan, seperti seorang kaya yang sedang mengasih briefing kepada anak buahnya. Apa ajaran Salomo kepada orang-orang yang mencari hikmat kepadanya? Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Apa yang diajarkannya? Tuhan. Dia bisa mengajarkan bagaimana cara berkuasa. Dia bisa mengajarkan ilmu politik. Dia bisa mengajarkan ilmu apa saja. Dia tahu itu karena memang dikaruniakan Tuhan. Dia diajar bagaimana dia berusaha. Nah, kan itu semua dicari orang kan. Tetapi ketika datang sama Salomo, dia tahu penginjilan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Takutlah akan Tuhan. Itulah sumber dari segala sumber pengetahuan. Nah, kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang namanya takut akan Allah, maka hidup kita tidak akan seirama, seiring, sejalan dengan Tuhan. Kita akan paksa Tuhan mengikuti doa-doa kita, maunya, harapan kita. Kan jadi begitu, saudara. Kita akan turunkan Tuhan dari sorga dengan alasan demi nama Tuhan. Kita jadikan Tuhan itu untuk. Saya dulu pernah jumpa dengan seorang caleg. Dia mau jadi caleg, dia mimpi dengan ketum salah satu partai. Dan dia cerita sama saya. Dan saya sama sekali waktu itu tidak tertarik. Tapi bagi dia, itu dari Tuhan. Itu sebuah tanda. Nah, saudara, kemudian dia menemui beberapa hamba Tuhan untuk mendoakan tanda yang dia terima ini. Aku sama sekali pertama tidak tertarik kok. Aku tidak ingin jadi caleg, tidak ingin jadi. Saya bukan melarang enggak ya, karena saya juga caleg ini sebenarnya. Ya, cuma tempelan. Saudara, tapi saya tidak bawa nama Tuhan, saya tidak pernah bilang. Orang-orang yang tanya, lu caleg? Dari mana kau tahu? Aku lihat di kantor desa. Wih, udah mulai terkenal pendeta DPI. Sampai ada yang bilang, udah Amang jangan maju. Enggak, saya tidak maju, saya cuma mundur aja. Nanti kalau mau maju kami bagaimana? Kata si Nelson. Itu hanya penderita pelengkap saja bro, bilang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan. Nah, jadi dia beberapa hamba Tuhan diajar, ketemu, dibikin kelompok doa. Akhirnya majulah dia mendaftar. Dan kemana-mana dia pergi, dia jualan ini. Saya ketemu
Saya dapat mimpi dan saya dapat peneguhan dari hamba-hamba Tuhan. Siang kami sudah berdoa, akhirnya mantap hati saya dan saya yakin ini kehendak Tuhan. Jadi majulah dia, bertempurlah kampanye. Saudara, 1000 pun tidak sampai suaranya. Jadi saya berpikir, ini kehendak Tuhan atau kehendak dia? Dengan segala macam dibungkus dengan kerohanian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seberapa banyak kita mengenal dan kita memang hidup dan kita memang bergaul dengan Tuhan sampai kita mengenal suara Tuhan seperti domba, dia mengenal suara gembalanya. Amin. Bahkan orang bisa melatih seekor burung beo. Dulu waktu saya kecil, Pak Tu Panjaitan dulu di Simpang ini seorang polisi punya burung beo. Burung beonya bisa bicara seperti kita. Suka dia nirukan suara waktu almarhum. Ya, burung bisa dilatih manusia berbicara seperti manusia. Amin. Walaupun burung itu tidak pernah minta fasilitas manusia. Kenapa bisa? Beda martabat, derajat, harkat, semua beda. Nah, saudara, kenapa orang Kristen akhir-akhir ini tidak bisa melatih dirinya untuk mengenal Allah? Kita kehilangan persekutuan dengan Allah. Kenapa burung beo itu bisa dilatih manusia? Akhirnya berbicara seperti manusia karena dia hidup dengan manusia. Titik. Kalau dia tetap di hutan, tidak akan dia mengerti. Dia akan hanya mengerti bahasa hutan. Saudara pernah melihat orang melatih lumba-lumba yang hidup di lautan lepas. Bisa dilatih manusia, bisa mengikut kehendak manusia. Bisa orang menjinakkan harimau, bisa orang menjinakkan singa. Mereka latih sehingga bisa menjadi tontonan di dalam sirkus. Karena dia hidup dengan manusia. Karena dia bersama manusia. Begitulah caranya Tuhan ingin mengangkat hidup kita seperti Allah. Amin. Amin. Saudara, yang hilang dari kita adalah pertama, kita kehilangan satu hukum yang mengutamakan Tuhan. Saya mau kasih tahu, sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya Allah tidak mau jadi nomor 2. Allah tidak mau jadi nomor 3. Allah tetap Allah yang menempatkannya yang pertama dan yang terutama. Amin. Kalau engkau lebih mengasihi aku daripada, kalau engkau lebih mengasihi ayahmu, ibumu, saudaramu, hartamu daripadaku, engkau tidak layak bagi. Kan itu. Jadi saudara, apakah kita sudah bisa menemukan Tuhan dalam kehidupan, dalam rencana Tuhan seperti saudara yang dikasih oleh Tuhan? Saya pernah dengar khotbah Krismon sama ulang tahun Eka Cipta Wijaya. Dia hadir di bawah Bapak Arifin, cerita dia di khotbah itu. Ketika pendeta khotbah, tamu-tamu yang kaya ini, konglo-konglo ini bicara, cerita. Selesai khotbah, sang ulang tahun berdiri di depan Bapak Eka Cipta. Kalau nggak saya ada almarhum ya. Begitu dia berdiri, semua orang dia. Tadi begitu firman Tuhan disampaikan, semua sibuk cerita. Ada yang lihat HP, ada yang cerita. Walaupun pelan. Saudara, kemarin berapa hari lalu saya melihat seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan. Hari
hari-harinya sibuk dengan melayani Tuhan. Dan terjadi, memang saya tidak lihat langsung, orang pas saya tidak lagi melihat. Ketika ada seorang yang dia tidak senangi, ada dia tidak suka seseorang, kebetulan jumpa, tidak terelak. Kemudian orang ini kasih tangan untuk salam sama anak ini, pelayan Tuhan tadi. Begitu diulur, dipukul ya tangannya, dan dia pergi. Saya bilang, sampai di gereja saya pasti dia sebut nama Tuhan. Oh, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita meninggikan Allah. Oh, dia Allah yang mengasihi kita. Oh, dia Allah yang luar biasa. Sudah. Engkau tidak kenal Tuhan. Terus orang ini bilang sama saya, tangan aku ditepisnya. Iya. Tidak apa-apa. Kau terima berkat dari Tuhan. Dalam hati saya, orang ini melayani. Orang ini seorang anak Tuhan yang hari-harinya dengan pendeta, dia bukan pendeta, dia seorang melayani gereja. Jadi saudara, inilah yang kita tinggalkan itu selama. Ya, inilah yang nanti dikatakan Yesus. Aku tidak kenal. Karena kita tidak satu frekuensi dengan Tuhan. Kita tidak satu persekutuan dengan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, dari jalur hidup itu kan sudah nampak. Kalau kita membaca Kejadian pasal yang ke-5, saudara lihat di situ keturunan Adam. Ya, mulai dari Adam, Set, Enos, ya, Kenan, terus Mahalalel, sebelum sampai kepada si Henok yang terangkat hidup ke surga. Hidup manusia itu seperti lahir, besar, kawin, punya anak, mati. Lahir, dibesarkan, menikah, punya anak, mati. Satu pola hidup yang sudah terjadi. Tapi begitu sampai kepada Henok, ya, Henok, disinilah kita melihat ada satu hidup yang berbeda. Dibanding dengan pendahulu nenek moyangnya yang sebelumnya yang hanya lahir, besar, punya anak, tua, mati. Nah saudara, begitu Henok lahir, ya, maka Henok ini dilahirkan oleh Yared. Mencapai umur 360 tahun lalu dia diangkat oleh Tuhan. Karenanya ini yang penting. Karena Henok hidup bergaul dengan Allah. Nah ini yang mau dicari Tuhan. Ini yang mau diambil Tuhan. Dia dapat definisi hidup itu. Dia dapat hidup itu dengan Allah. Saudara, kita sama dengan Henok. Cuma bedanya banyak. Kita tidak berani rela bayar harga untuk lebih mendahulukan Tuhan. Lebih mengutamakan Tuhan. Ya, lebih mementingkan Tuhan. Ingat, Tuhan itu nomor satu. Nah, ini satu hidup setelah Henok. Ya, ini nggak bisa diturunkan. Dari Henok lahir Metusalah. Apakah Henok bapaknya Yared, lahir, besar, mati, tua, mati. Henok hidup bergaul dengan Tuhan, diangkat ke surga. Dia punya anak, namanya Metusalah.
Metusala juga lahir, besar, mati. Dan tidak ada Elohim di situ. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada Allah. Nah, apakah orang-orang ini tidak mengenal Allah? Dia kenal Allah. Tetapi apakah Allah bersama-sama dengan kita dalam hidup kita setiap hari? Setiap detak jantung kita, setiap langkah kaki kita, setiap hembusan nafas kita. Karena kita ini rumahnya Allah. Amin. Itulah yang mau dipulihkan. Kamu tidak lagi menyembah di gunung ini, di gunung itu. Tapi kamu akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasih, memang hidup itu Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memang nafas kita itu Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini seringkali saya berulang, saya ajarkan berulang-ulang. Supaya kita jangan kehilangan gambarnya Allah. Ya, kan ini dulu musim ini gambar Allah, gambar yang rusak. Kalau saya pengertiannya sederhana saja. Saudara, ya, jas ini dijahit, diukur, dibentuk pas sesuai badan saya. Celana ini diukur, diambil ukurannya dari badan saya, kemudian dijahit. Gunanya untuk apa? Untuk bisa saya pakai. Jas ini diambil ukurannya dari badan saya. Diukurlah saya panjang tangannya, lingkar dadanya. Diukurlah celana saya di lingkar pinggangnya, panjangnya. Kenapa diukur? Supaya saya bisa pakai. Amin. Nah, karena memang begitu harusnya hidup ini harus bisa dipakai oleh Tuhan. Memang itu rencana Allah kok. Saudara, memang itulah rencana Allah. Memang itulah maksud Allah. Nah, sepatu yang kita pakai ini kan tak mungkin diambil dari ukuran kaki simpanse. Saudara pernah lihat monyet dikasih baju tambah ganteng atau tambah lucu? Ini lucu ya, pasti gitu. Lihat anjing, orang kasih anjingnya baju kan? Tidak mungkin gara-gara anjing kita kasih baju, kita kasih kacamata, kita kasih topi. Ada yang berani ngasih marga pasal ribu sama dia? Karena dia tetap binatang. Oh, anjingku ini baik, bisa berenang, bisa kusuruh beli rokok. Aku merokok, bisa dinyalakannya. Ih, hebat anjingmu, pintar kali, berani. Inilah anakku yang ketiga, berani bilang gitu. Sebaik-baiknya anjing itu, sepintar-pintarnya, terus ngasih nama Panjaitan. Walaupun dia hebat, walaupun anjing itu pintar, iya kan? Kemana saudara ditemaninya? Karena beda. Tapi Tuhan tidak demikian dengan kita. Amin. Tidak pernah ragu Tuhan ngasih nama sama kita. Bahkan dia bilang kita anaknya. Oh, walaupun sudah berdosa dia tetap bilang dia anakku. Karena itulah hal yang dikehendaki Allah sebenarnya. Makanya kita berdosa Tuhan cari. Malaikat berdosa Tuhan tidak peduli. Saudara berdosa dicari sama Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah hidup yang sesungguhnya. Saudara, jadi kita tidak bisa sombong. Segala sesuatu, kalaupun di dunia ini sekarang masih bisa berjalan kehidupan ini
masih bisa bumi ini berputar, masih bisa matahari bersinar, masih bisa angin berembus, masih bisa hujan turun ke dunia ini. Saudara, masih bisa air mengalir. Semuanya itu terjadi secara alamiah kata orang. Tetapi karena semuanya masih dipegang oleh firman Tuhan. Amin. Semuanya itu masih dikendalikan oleh firman Allah. Semuanya itu masih dikuasai oleh firman Allah. Masih ditopang oleh firman Allah. Sehingga tidak bisa digoncang oleh apa-apa. Jadi nanti kalau kiamat kan mudah saja. Kalau menurut versi teman-teman saya di Muslim, yang sekarang matahari terbit dari timur, hari kiamat nanti matahari terbit dari barat. Kok bisa? Taruhlah benar anggapan mereka. Ya saya pikir-pikir, ya benar juga. Yang biasanya matahari terbit dari barat, dari timur, karena tidak ada firman Tuhan lagi yang mengaturnya, ya suka-suka. Timbulnya dari barat, ya tabrakan ada dengan bulan. Sompellah. Sebagian matahari jatuh, kenalah Bangkinang Kuo Salo, iya kan? 132 benar. Terus mau pakai Iron Dome-nya si Israel, Iron Dome-nya juga meleleh. Makanya kata orang nanti hal-hal aneh akan terjadi. Kacau balau, iya. Nanti kalau Tuhan mau membinasakan bumi, nggak perlu Tuhan marah-marah, sepak-sepak, tendang-tendang, nggak perlu. Diambil firman itu. Kok sekarang nggak tumbuh lagi ya? Dulu tumbuh, yang kita tanam sekarang nggak tumbuh lagi. Kenapa ya? Sekarang bapak-bapak beli kebun masih tumbuh sawit. Itu karena masih ada firman Tuhan yang memberi kehidupan, yang masih menopang semua ciptaan Tuhan ini. Amin. Saudara masih lihat dari pagi matahari bersinar, masih dari timur kan, nggak nyari kok di barat kali, nggak kayak kita. Kadang-kadang muncul di timur, besok udah muncul di barat, besok hilang, nggak muncul, ketemu di lapas. Ya, kalau Om, saya kaget, Bang, ada orang yang manggil Abang di penjara. Semuanya manggil saya Bapak, cuma satu ini Abang. Kapan pula adikku masuk penjara? Abang lupa sama aku. Ya, karena saya pendeta kan, tidak mungkin pura-pura lupa. Kalau pengusaha atau bupati bisa pura-pura lupa. Lupa Bang, mana lupa aku sama kau? Ngapa kau masuk sini? Ketawa dia. Iya, anak sekolah minggu dulu. Masuk lagi 7 bulan karena agen togel. Saudara, jadi macam mana? Waktu dia mau pulang, kau mau pulang, mau jualan lagi kau? Aku disuruh ganti toke Bang. Siapa yang nyuruh? Polisi yang nangkap aku. Wah, polisi. Aku disuruh ganti toke. Berarti setoran tokemu kurang banyak ya? Mungkin. Disuruhnya aku ganti toke, ditunjukkannya toke baru. Karena polisi tahu juga toke baru ya Pak ya. Togar. Aku bilang juga namanya jadinya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya inilah hukum. Dan memang kita udah lepas dari. Jadi saudara, orang tua
kembalilah, kenalkan anak-anak kita kepada Tuhan. Amin. Ini Tuhan mau ajar dia. Ajar dia, kenalkan. Saudara, saya berani ya, anak-anak sekarang bisa dia lebih dulu kenal HP daripada Tuhan. Iya kan? Kalau dibilang HP cepat dia. Buktinya apa? Kalau HP-nya ketinggalan pasti dia jemput. Kalau Tuhan ketinggalan, nanti ditunggu Tuhannya di sana lagi. Iya saudara. Kalau HP ketinggalan, balik kanan. Ambil lagi, jemput lagi. Jadi kita udah kehilangan itu. Kita kehilangan satu kehidupan. Itu makanya Allah bilang sama Nuh, apa Tuhan? Cuma kaulah satu-satunya yang hidup benar. Nuh, makasih Tuhan. Saudara, maunya Tuhan ngomong gitu sama kita, amin. Sama seperti Tuhan ngomong sama iblis, setan, sini, Rene, come here. Wah, ada pertemuan antara setan dan anak-anak Allah. Setan juga datang. Ada apa Tuhan panggil saya? Kau ketemu Ayub gak? Ayub si pahutar. Ketemu. Apa kata Tuhan? Kau lihat Ayub, tidak ada orang yang sesaleh itu. Iya kan? Setan bilang, iya. Mana ada orang yang sejujur itu? Iya kan? Iya. Mana ada orang yang menjauhi kejahatan seperti Ayub? Iya kan? Ini yang ditanya Tuhan setan, padahal setan ini kerjanya bohong. Iya, setan pembohong kan? Tapi begitu ditanya Tuhan, setan pencari-cari kesalahan kan? Ya, setan kan suka cari-cari kesalahan, kecil apapun kesalahan. Ya, tidak pakai spion, salahnya tidak pakai helm. Tidak pakai helm, salahnya tidak bawa surat-surat. Bawa surat-surat, pakai kaca spion, pakai helm, mana lagi salahnya? Pentil on down tidak ada. Itulah banyak. Setan tuh begitu, nyari-nyari kesalahan. Jadi saudara, apa kata Tuhan sama iblis? Gak ada orang seperti iya. Gak ada seperti Ayub. Wow. Jadi kalau bisa seperti itu Ayub, kita pun harus bisa seperti itu. Amin. Iya, tapi gereja sekarang sukanya, mari kita seperti Ayub. Tuhan ganti 2 kali lipat. Kita kasih 10, Tuhan kasih 20. Nah kita maunya itu. Iya kan? Gereja kan maunya itunya. Dulu Ayub kaya, sekarang paling kaya. Dulu dia punya 500 ekor sapi, sekarang udah jadi 1000. Nah gereja maunya yang begitu. Dulu dia punya 250 ekor domba, sekarang udah 500. Oh berkat Tuhan multiplikasi, amin. Nah jawab dong amin. Iya gak apa-apa, gak masalah. Tapi untuk mendapatkan itu air dari mana? Dia memang bergaul dengan Tuhan. Apa itu persekutuan dengan Tuhan? Matilah dengan Tuhan, maka engkau akan bangkit dengan Tuhan. Barang siapa mati sama-sama dengan aku, dia akan juga bangkit bersama-sama dengan aku. Amin. Kan gitu kata Tuhan Yesus. Amin. Halo. Nah jangan kita mau makannya nyuci piringnya, tidak mau. Enak ya. Habis makan, iya. Anakku demam di rumah, maaf ya, nggak sempat bantu beres-beres. Kalau ada yang dibungkus masih sempat kutunggu. Iya lagi demam, dia tadi ku tinggalkan. Bungkus sedikit supaya bisa. Ada orang makannya mau nyuci piringnya, tapi Yesus mengajarkan yang mati sama-sama dengan aku
pasti bangkit sama-sama dengan aku. Amin. Kan itu kata, itu kan persekutuan. Tidak makan surat, tiba makan menghilang, makan sendiri. Saudara, barang siapa melayani dengan Tuhan Yesus, maka dia juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan ya. Kan memang begitu, saudara. Tidak ada orang yang ketemu di ujung aja. Ya, kalau dalam politik banyak yang begitu. Ketika susah, jungkir balik. Tapi ketika sudah menang, ada orang yang di depan sana nunggu. Hanya nunggu jabatan. Tidak mau berkeringat. Nah, saya sudah ajarkan murid, itulah pola iblis. Hasil tanpa Tuhan, tanpa kerja, yang penting hasil. Tidak punya kebun, tidak punya sawit, tapi dia bisa jual beron-beronan. Nah, jadi itu konsep iblis. Ya, dulu saya melayani di Simpang TP begitu. Setiap kebaktian gak jumpa orang ini kerja. Waktu itu saya masih polos. Apa ada kerjanya malam-malam? Kerja dia gak satpam. Satu hari Minggu kebaktian kayak gini. Selesai kebaktian, udah di depan polisi 2 orang. Ayo Pak, ikut kami. Hebat dia. Dari tunggui sama polisi dikawal lagi. Rupanya dibawa ke kantor, udah pulang-pulang. Tanya, apa rupanya kerja amanku? Ninja. Saya waktu itu nggak tahu, saudara. Waktu saya ke Simpang TB itu kan 93, 94, masih belum hafal saya bahasa-bahasa gitu. Ninja, saya tanya sama Pak Ginting. Pak Ginting, apa yang Ninja itu? Punya ilmu gelap jadi ya. Ada yang bikin pisau terbang gitu. Enggak Pak Pendeta. Itu mencuri sayur PTP malam-malam. Oh itu yang Ninja ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah dunia itu. Nah, dia mau hasil. Baru kali itu saya lihat orang keluar gereja diciduk, bukan terciduk. Ya, kalau terciduk itu anggota DPR, terciduk lagi tidur. Kalau dia diciduk. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup dengan Tuhan. Amin. Memang itu hidup kita. Seperti Henok bergaul dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Dengan apakah kualas? Mari kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita. Haleluya.
hari ini ada dua keluarga. Yang pertama keluarga dari Zeno, yang Zeno Zetri Wahyu dan Priscilla Tamariska. Baiklah Bapak Ibu, dan kedua keluarga yang kedua adalah keluarga dari Bapak Siregar. Baiklah, saya akan membacakan satu firman Tuhan yang tetap menjadi firman yang membawa kita dalam kebenaran dan kehendak Allah. Firman yang tetap menjadi materai dalam setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Saudara, saya ambil dari kitab Matius siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Ini pasti sebuah pertanyaan. Maka Yesus menjawab pertanyaan ini. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Inilah perkataan Yesus. Hendaklah kita menjadi anak-anak dalam kejahatan. Amin. Nah saudara, barang siapa bertobat dan menjadi seperti anak kecil, maka dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita bertobat itu ada gambarnya, yang seperti anak kecil, tulus dan polos, dan hidupnya suci. Inilah firman Tuhan. Saya undang Zeno dan Priscilla maju ke depan. Kita nyanyikan pujian semua baik, semua baik. Semua baik, apa yang kau berbuat di dalam hidupku, semua kau jadikan hidupku
menjadi anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, menjadi anak dalam kerajaan surga. Tuhan memberkatinya, memberkati jiwanya, memberkati roh dan pikiran, memberkati hidupnya dan sekarang sampai dia kembali kepada Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Anaknya, dan Roh Kudus, berkati kedua orang tua dan Bapak mereka dan Maria, berkati Roh Kudus, berkati mereka dan orang tua yang diambil. Mereka menjadi Bapa yang bijak dan takut akan Tuhan, yang bisa memiliki untuk keluarga di dalam kita. Berkati pekerjaan yang tidak bersama. Berkati kehidupan rumah tangganya, berkati mereka menjadi yang bijak. Berkati Tuhan, mohon suami, memudahkan anak-anak, berkatilah keluarga, berkati rumah tangga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita melakukan persembahan kita, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik buat lawatanmu sepanjang ibadah kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau yang selalu ada dalam setiap hidup kami Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mengembalikan berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang hidup ini. Nanti semuanya berarti hati dengan Tuhan Bapa, dan kami memberikan dengan sukacita. Sebab kami beri Tuhan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat juga firman-Mu yang sudah dikabul oleh hamba-Mu. Bila Tuhan boleh kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing, dan dari firman Tuhan boleh kami hati kami yang murni, sehingga Tuhan berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat dalam setiap kehidupan kami. Puji dan nama Tuhan kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.